pertama sekali yang datang ke Bali itu orang Amerika. Mereka itu melakukan ekspedisi sebenarnya di Bali, melakukan ekspedisi pengarungan. Orang Amerika itu sebelum mereka datang ke Bali, mereka datang ke Yunani dulu, ekspedisi juga. Mereka itu belum punya nama, ekspedisi. Di Sungai Nil mereka mengarungi sungai. Kemudian di suatu tempat datar nih, kira-kira udah mengarungi sungai kan, di tempat datar itu mereka dikerumuni buaya. Dikerumuni buaya, kemudian kebetulan sekali merekanya itu bawa satu orang lokal di sana mengarungi sungai di tengah sungai yang lebar tuh, kan tahu Sungai Nil berapa lebarnya itu, berapa panjangnya. Kemudian mereka dikerumuni oleh buaya, pastilah dimangsa mereka. Untung orang lokal tersebut tahu apa namanya, spirit dari buaya atau dewa dari buaya yang ada di Sungai Nil itu namanya Sobek. Seluruh kru di sana disuruh teriak sobek, sobek seperti itu. Sobek, sobek, sobek. Kemudian setelah mereka teriak-teriak itu, buayanya mundur, putar balik, menepi lagi, nggak jadi memangsa mereka. Jadi dari sanalah komitmennya mereka, orang-orang yang ekspedisi itu, bahwa tim mereka dinamakan Sobek. Ya. Sekarang pun perusahaan yang di Amerika yang mereka ekspedisi itu namanya Sobek juga. Masih ada sampai saat sekarang ini. Sobek. Setelah mereka di sana, terus di tahun 89 mereka datang ke Indonesia, khususnya di Bali. Pertama kali mereka melakukan ekspedisi di Sungai Ayung. Tahun 89. Bersama orang lokal juga di sini. Mengarungi di sini, kemudian dapatlah tempat yang mereka inginkan. Nah, mereka sudah tahu, wah, ini tempat pariwisata, ini bagus untuk pariwisata, untuk rekreasi tamu-tamu seperti itu. Jadi dari tahun 89 lah Sobek Bali itu mulai. Awalnya Sobek saja, satu perusahaan. Kemudian berapa bulan tuh tahun berikutnya ada lagi satu perusahaan, cuman 2 atau 3 perusahaan dari tahun 89 sampai tahun sekitaran sampai tahun 2000-an lah masih didominasi dengan 3 atau 4 perusahaan. Setelah itu sesuai dengan perkembangan pariwisata berjamurlah perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Jadi intinya Sobek itu asal katanya dari Raja Buaya. Raja Buaya datang ke Bali, rafting dimulai Sobek di Bali mulai tahun 89. Itu aja. Senior kita masih ada di sini. Masih ya. Yang pertama mengarungi sungai itu bersama orang yang di Amerika, masih bekerja sama Sobek, masih setia. Udah berapa tahun itu ya? Tadi belum lahir kan? Tahun 89. Saya masih SMP saat itu. Masih SMP. Sobek apalagi ngebumnya tahun 90, 96. Tahun 96 Sobek Bali pernah mengikuti kejuaraan dunia yang ada di apa namanya itu. Lupa saya. Karena baru di Bali aja ada rafting. Kemudian seiring berkembangnya adalah beberapa mahasiswa yang Mapala namanya, Mapala dari Jawa, dari Jawa Barat itu belajar rafting di sini. Belajar rafting. Setelah mereka belajar, udah bisa, mereka bukanya di Jawa. Nah itu berkembang juga di Jawa sekarang raftingnya. Dulu juga Sobek punya cabang di Jawa Barat dan di Sulawesi dulu. Itu Raja namanya. Sekarang cuma di Ayung, Jawa Barat, sama di Telaga Wajah. Nah kurang lebih seperti itu profilnya Sobek.
Untuk sarana alat ya, alat, tempat, dari berdiri ya sejarah ini saya belum di sini tapi udah dengar sejarahnya sih. Dari baru buka itu mungkin beberapa jahit ya yang ada di sini, dan alat cuman beberapa aja. Itu pun alatnya datang dari Amerika. Dari sobek Amerika dulu. Jadi perahu kita, nah alat dulu ya, alat yang harus kita punya untuk kegiatan rafting ini. Pertama perahu, sungai kan udah pandang gedung, sungai belum ada sungai ya gimana. Perahu, kemudian dayung, perlengkapannya lagi adalah life jacket dan helm, dan juga harus dibarengin dengan rescue kit dan P3K. Itu penopangnya. Rescue kit yang dimaksud itu adalah untuk penyelamatan, baik itu penyelamatan peserta, penyelamatan alat-alat dan lain sebagainya. Penyelamatan peserta itu yang kita butuhkan adalah tali lempar, atau throwback, itu Europe namanya. Kebetulan saya nggak bawa alatnya itu. Apalagi namanya itu perlengkapan untuk penyelamatan, misalkan perahu rap atau membungkus batu, itu perlu alat yang istilahnya pakai katrol lah, seperti katrol. Istilah di rafting kita namakan set drain. Itu yang diperlukan adalah pule, karbinal, parasit, engkor. Itu beberapa alat yang harus dimiliki guide. Juga whistle, fluid itu untuk sinyal pada perahu yang lain, pada tim yang lain. Ada beberapa banyak sih sinyal yang kita terapkan di sungai kalau diperlukan seperti itu. Mungkin saya perlu jelaskan sinyal atau enggak kayaknya. Enggak, banyak sekali ya. Sinyal stop, sinyal jalan, sinyal berhenti, sinyal emergency, P3K, boleh jalan kiri, boleh jalan cepat, kanan, jalan cepat, jalan lambat, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, seperti tadi itu alat yang diperlukan, yang seperti tadi perahu, helm, dayung. Dulu yang baru buka itu seadanya. Mungkin perahu dulu cuma ada 6 perahu dengan karyawan yang seadanya dulu yang baru buka. Kendaraan lah untuk angkut barang, lain sebagainya, untuk angkut tamu, angkut guide dari finish ke start maupun dari start ke finish juga. Tidak penting tidak kalah penting juga itu peralatan guide yang harus dipunyai dry bag. Kita di Sobek terapkan 3 dry bag ya. Dry bag besar dan 2 dry bag kecil. Maksudnya 2 dry bag kecil ini adalah untuk menyimpan barang-barang kecilnya mereka yang bisa dibawa ke sungai. Seperti HP, dompet, rokok kalau mereka merokok. Dry bag kecil ini segede map ini. Gede map, bisa dilipat kemudian klik, dan setelah di sungai, dry bag yang kecil-kecil ini akan masuk ke dry bag yang gede. Di dalam perahu diikat nanti. Sepanjang jalan terus bersama mereka. Kemudian guide kita juga punya security bag namanya, tas besar. Itu fungsinya untuk menyimpan pakaian gantinya mereka ataupun tas-tas besar. Simpan di sana, kemudian dikirim ke finish. Akan dikembalikan barangnya sebelum mereka mandi di sungai. Mandi di shower maksud saya. Kira-kira seperti itu alat sarana dan prasarana. Kalau dulu alatnya itu harus impor dari Amerika, dari Jepang lah. Tapi sekarang udah banyak di Jawa, bahkan
orang kita di Bali udah bisa sekarang bikin perahu, tempatnya ada di Petang yang bikin perahu. Perahunya ini perahu karet. Iya, perahu karet. Lumayan. Jadi mungkin itu aja sarana dan prasarana yang diperlukan. Oke, untuk selanjutnya apa namanya, sumber daya manusia, jadi pengelolanya itu ada berapa nih? Misalnya masing-masing tamu itu bisa menghandle orang. Oh ya. Mungkin saya jelaskan dulu dari bagaimana jadi seorang pemandu dulu deh. Kalau saya dulu, senior kita dulu di training oleh orang Amerika yang datang ekspedisi Bali itu, seniornya kita ya, di training oleh orang Amerika. Kemudian setelah itu standar operasional kita masih standar operasional Amerika yang sudah kita terapkan juga di Indonesia sekarang. Standar operasional Amerika. Dulu mereka di training oleh orang Amerika, sekarang jadi turun temurun lah. Orang yang di training itu mentraining kita. Jadi training yang saya dulu lakukan ya sama seniornya saya, secara teori totalnya ada mungkin 4 bulan itu kurang lebih di sungai ya. Training teori itu sekitar 2 minggu lah. Mungkin sekarang bisa dipangkas lagi gitu. Dulu memang gimana ya, memang benar-benar dibikin untuk jadi seorang profesional itu gimana ya. Dulu di kelas saja itu sekitar 2 minggu, kemudian praktek jenis-jenis dayungan. Kalau diterangkan mungkin banyak sekali apa yang seorang guide harus dikuasai. Jenis dayungan aja ada C-stroke belakang, C-stroke depan, D-stroke, J-stroke, dayung maju, dayung mundur, draw stroke. Itu apa namanya lagi, schooling, itu yang harus dikuasai oleh guide. Trainingnya kita dulu, kalau saya boleh cerita ya, lo dulu nih kita harus bawa perahu dulu turun di Jingjing. Ya mungkin kita satu kelompok itu 4 atau 5 orang, kita gulung perahunya, kita Jingjing, turun tangga itu 500 tangga di start point kita, turun 500 tangga. Setelah di bawah kita harus pompa, lalu ada blower listrik, nggak boleh pompa, nggak boleh pakai blower listrik. Pemanasan, pompa, udah kencang perahu, naik 500 tangga, mengambil life jacket, helm dan dayung. Ya itu dia, baru turun lagi. Setelah di bawah baru latihan stroke, latihan dayungan. Itu memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan lah, supaya benar-benar menguasai kita. Total yang kita perlukan seperti tadi kan 3 bulan. Setelah dayungan, menguasai medan sungai, kemudian setelah itu hafal river skill yang kita punya, baru melanjak ke rescue. Rescue yang dimaksud adalah bagaimana menyelamatkan orang, bagaimana menyelamatkan peserta kita maupun peserta boat lain seperti itu. Bagaimana menyelamatkan peralatan kita, dan juga kita di training untuk P3K, first aid ya, pijat jantung dan lain sebagainya. Itu dokter yang training kita, dokter yang dulu datang ke kita. Ataupun kalau refreshmentnya kita lakukan dulu setiap 6 bulan kalau P3K. Kita panggil dokter, kemudian untuk mentraining refresh lagi supaya nggak lupa. Kan jarang dilakukan bagaimana membalut luka, sekat dan lain sebagainya. Seperti itu training kita dulu, seperti itu. Jadi lengkap dari river skill, river rescue,
kemudian P3K dan CPR seperti itu. Mungkin rata-rata guide ya sekarang yang masih stay itu udah saat sekarang ini udah berumur, mereka udah pegang sertifikat semua, baik itu restore skillnya, first aid, rescue udah punya mereka. Seperti itu. Jadi untuk menghandle tamu di sungai khususnya yang bisa dihandle untuk satu perahu itu adalah maksimal sekali 6 orang untuk satu pemandu, satu guide. Ya, satu guide itu 6 orang maksimal. Tapi bisa juga menutup kemungkinan 4 atau 5 tergantung tamu yang datang, kondisi tamu yang datang. Seperti itu. Jadi mungkin dulu juga sampai sekarang sampai masih punya mobil ya untuk jemput tamu. Jemput tamu kalau mereka hotelnya berdekatan mungkin bisa di sharing satu mobil, kemudian start. Restoran juga punya sendiri sobe. Restoran punya sendiri. Jadi lumayan lah untuk menghandle 6 orang atau dari 10 sampai 100 orang tamu itu mungkin bisa dihandle berapa orang ya? Guide kan udah tentu. Satu boot itu rata-rata 5 orang lah. 5 orang, mungkin kalau 100 itu 20 orang guide. Dan barang tentu kan ada pengatur juga di sini, pengatur yang bersih-bersih. Jadi bisa dihitung sendiri. Jadi intinya satu perahu itu satu guide yang bisa handle tamu itu maksimal 6 orang. Itu aja. Ya. Mungkin ada lagi untuk masuk ke Bali Rafting ini kan tentunya ada tiket ya. Ya, ini omset dari tiket dan apa yang didapatkan ataupun asuransi mungkin dari tamunya gitu, Pak. Ya. Jadi begitu tamu itu dijemput di hotel pakai mobilnya Sobek, itu mereka udah tercover asuransi. Begitu naik ke mobil, mereka itu udah di cover asuransi sampai mereka pulang di hotel. Meskipun sign tiketnya mereka ada di start point. Yang udah termasuk itu yang di tiket itu termasuk transport, kemudian makan siang di luar rafting nih, shower, handuk udah menjadi servis kita juga, kemudian asuransi, baik itu asuransi kecelakaan di sungai maupun di jalan turun atau naik ataupun di jalan raya itu udah di cover sama asuransi seperti itu. Jadi untuk apa namanya benefit apa ya, benefit atau omsetnya, omset untuk itu saya nggak bisa terangkan. Itu bukan ranahnya saya. Mungkin bisa giniin di kantor itu baru tahu. Terus terang saya nggak tahu masalah itu omset. Kalau harga tiketnya Pak mungkin berapa? Harga tiket kalau lokal itu berapa ya sekarang? Mungkin saya info nanti di sales. Saya nggak begitu paham sih karena saya orang operasional. Gitu. Ya. Jadi saya cuma itu datang tamu sekian, oke. Kita perlu alat sekian orang sekian jalan. Tamunya biasanya tinggal sign aja di sana. Berarti berbeda-beda ya, antara lokal sama. Sementara dari dulu sih, dari dulu harga lokal sama harga bule itu beda. Ada lagi? Udah SOP itu udah tadi. SOP udah. Oh SOP ada lagi? Ya mungkin bisa. Ya. SOP Mungkin saya tambahkan standar operasional prosedur yang kita punya yang harus kita lakukan di trip. Jadi untuk turun sungai Nike tidak boleh satu perahu.
meskipun harus satu perahu itu harus 2 guide. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan nih, kalau terjadi sesuatu, tamu jatuh atau nyangkut, perahu nyangkut, tamu jatuh, gimana caranya? Coba. Pasti terus tamunya hanyut kan? Nah, itu kita usahakan untuk pengarungan di sungai itu at least lah 2 perahu, atau kalau terpaksa sekali perahunya 1, itu guide-nya ada 2, lengkap dengan peralatan seperti itu. Maksud standar operasionalnya di sini adalah kita saling cover dengan yang lain. Apabila kita mengarungi dengan minimal 2 perahu nih, kalau misalkan terjadi kejadian perahu terbalik atau perahunya nyangkut atau membungkus batu, jadi perahu yang 1 ini bisa mengcover seperti itu. Jadi enggak, gimana namanya itu, jadi pengarungan itu jadinya aman gitu. Saling cover, ada yang cover kita. Kalau kita mengarungi sendiri, apa yang terjadi nanti? Kalau misalkan tamunya jatuh, nanti perahu kita nyangkut, gimana caranya? Apa yang dilakukan? Seperti itu. Jadi itu standar operasional prosedur kita. Tidak boleh jalan 1 perahu di sungai. Seperti itu. Untuk setiap tahunnya Niki, apakah mengalami peningkatan? Mungkin saat pandemi itu, mungkin ada kendalanya. Dari tahun ke tahun ya, sebelum Pak gabung di sini, sobatnya ngebum sekali. Alat sedikit, karyawan sedikit, guide sedikit, tamunya ngantre, datang ke sobek. Bahkan saya dengar ada tamu yang mau bayar 2 kali. 2 kali lipat. Ya, biar tamunya itu di cancel, dia yang masuk sana. Nombok istilahnya dia. Gila saat itu. Tahun 8, sekitar tahun 90-an ke atas menuju tahun 2000. Itu sobat luar biasa dulu. Seiring berjalannya waktu ya, berapa tahun ya jadinya sobat, sekitar 20 tahunan lah, 20 tahunan. Jadi dari karyawan masih bujang-bujang nih, sampai udah hampir punya cucu sekarang, udah punya cucu sekarang sampainya. Dia masih tetap eksis lumayan masih sekarang. Jadi untuk pandemi ya, gimana ya ceritanya? Tahun 2019 masih buka. Itu kan pandeminya masih di Cina. Yang ditutup kita di sini itu dari bulan Februari kayaknya. Februari menuju Maret itu udah tutup total karena udah berita udah santer di Bali. Kita takut kan nanti apa namanya, tamu yang jalan kena COVID di tempat lain dikirain kena COVID di sini nanti gitu. Jadi dari Maret kayaknya kita tutup hampir 1 tahun gitu. Saat di lockdown apa namanya PPKM. Saat PPKM itu berapa tahun itu? Berapa bulan itu. Setelah itu kan udah mulai ada kelonggaran gitu. Kita bersama karyawan sini berembuk, tamu udah ada juga, tamu lokal pas kebetulan menuju tahun baru kayaknya itu Christmas kan ada aja yang di sini meskipun protokolnya harus ketat. Oke. Datang sini cuci tangan, disinfektan, alat begitu juga, sibuk semua. Sebelum dipakai harus disemprot dulu alatnya, didisinfektan. Setelah dipakai begitu juga. Pokoknya ketat lah. Masker pakai 2 lapis. Pernah dulu apa namanya, alat kita helmnya, helm yang dipakai turun itu dikasih face shield. Dikasih. Gila ini. Padahal kita kan olahraga nih, tempat terbuka. Gimana ya, pasangin aja deh pakai face shield tuh.
Udah itu udah ada kelonggaran lagi, udah cuman pakai masker aja, face shield-nya dibuka. Nah, face shield-nya itu mengganggu penglihatan. Itu kan apa namanya plastik, kayaknya kalau plastik cembung tuh udah berbayang ini kalau jalan bahaya turun tangga itu. Udah begitu ada kelonggaran itu. Pernah di tahun baru dari Christmas sampai ke tahun baru ngebum di Bali tahun lalu ya? 2021 tahun 2021 benar. Sampai hotel, villa dan lain sebagainya itu belum siap terima tamu. Kita juga belum siap terima tamu. Alat kita kan gimana? Kalau perahu itu diem 2 tahun, bongkar lagi pompa, pasti lemnya lepas dia. Sama seperti sepatu. Kalau sepatu dipakai 1 tahun aja didiamin nggak pakai lagi, pakai pasti lepas dia, terkelupas sudah. Perahu saja hanya berapa ya punya perahu saat itu pun tambal sulam, begitu dipakai mungkin 6 perahu kita punya, tamunya banyak. 6 perahu kita punya, turun 6 perahu, setelah dipakai kempes lagi, kemudian besoknya dilem lagi, dibawa turun lagi. Tapi tamu-tamu lokal itu semua, tapi merekanya juga mengerti kita belum siap. Ini masih gimana ya, tumbuhan semak belukar nih, rimbun di sini seperti hutan seperti itu di tempat-tempat kita. Tapi tamu-tamunya maklum juga. Ada yang tamu cerita juga, apa namanya, di villanya mereka, di hotelnya mereka listrik pun belum ada. Terpaksa mereka harus nginap di sana, nggak ada kamar lagi. Karena semua belum siap katanya seperti itu. Ya mereka hanya maklum sih. Pernah ngebun sampai sekarang sih bergelombang mereka. Sebelum G20 lumayan tamu kita punya. Untuk bulannya mungkin lebih dari 2000-an. Itu udah lumayan sekarang. Kalau dulu sih hampir puluhan ribu satu bulannya. Sampai sekarang sih setiap hari ada aja tamu. Mudah-mudahan pandemi nggak ada lagi. Kayaknya sekarang masih gini, setelah G20 kan ada Piala Dunia juga sekarang. Mungkin tamunya lagi bikin fokus. Tapi kita yakin di tahun baru ini pasti banyak lah. Peningkatan. Seperti itu tamu bergelombang sih barang. Kalau dulu bulan Agustus Eropa sama Jepang pasti rame. Juli Agustus itu banyak dah Eropa sama Jepang. Tapi sekarang nggak tentu. Katanya di Jepang udah buka sekarang, tapi jarang Jepang ya masih. Jarang sekali datang. Mungkin lagi kalau di Jepang sih memang benar-benar disiplin mereka. Kalau nggak boleh gini, nggak boleh. Kalau di sini kan si curi-curi. Ya kayak gitulah tamu kita. Tapi tamu kita campur Eropa, ada Cina, Korea, lokal ada juga. Jadi untuk pemasaran atau promosi kepada tamu tuh mungkin Bali Rafting niki lewat napi gitu. Kalau pemasaran, marketing, sales ya. Kalau dulu sih pakai brosur. Brosurnya atau kartu nama itu brosur setiap hotel lah dikasih, setiap restoran, setiap penginapan dikasih brosur. Seiring bercanggihnya zaman sekarang kan udah serba online lah sekarang. Kalau dulu ada baliho banyak kan, sepanjang bypass ada. Sekarang udah jarang sekali ada baliho. Sekarang tinggal gini aja, tinggal promosi lewat online aja, lewat media sosial gitu. Yang marah. Tapi brosur kita disediakan juga, masih aktif gitu.
tidak menutup kemungkinan juga marketnya dari apa namanya, istilahnya itu dari informasi mulut ke mulut gitu, apa namanya itu istilahnya, lupa saya. Dari informasi mulut ke mulut, kalau ke Bali ini kan gitu. Kita coba tetap pertahankan seperti itu. Di sini gini gitu, seperti itu. Fasilitasnya gini, apa namanya, orang-orangnya, staffnya seperti ini, guide-nya seperti ini. Tetap pertahankan supaya market mulut ke mulutnya itu tetap berjalan gitu. Ada lagi? Untuk Bali Sobek Rafting niki, apakah ada yang diajak bekerja sama mungkin dengan perusahaan lain gitu Pak? Untuk sekarang ada. Kebetulan sekarang ATV kan enggak ada. Ya, maksud saya Sobek belum punya ATV. Kedepannya kurang tahu gimana di bos. Sekarang yang diajak kerja sama itu mungkin ATV lah sementara ini. ATV, jadi rafting, kalau kompetitor yang lain gitu, kalau rafting, kalau mereka nggak bisa handle sekitar 300 tamu itu, mereka biasanya dibagi sama kompeti yang lain gitu. Tapi untuk sekarang ini kita masih bisa untuk satu perusahaan, supaya nggak gimana ya, tempat ini kok gini, tempat sana kok gitu ya, nggak gitu, nanti ada kejumburuan nanti. Gitu. Sementara kita bisa handle 250, maksimal sekali 300 bisa handle untuk di sini. Apa tadi pertanyaannya itu? Perusahaan. Untuk kerjasamanya. Kerjasama ya. Kerjasama. Kalau dulu kerjasama sama restoran lain, kita kan belum punya restoran. Kerjasama sekarang udah ada. Sekarang cuman kalau perlu ya, kita ada juga kerjasama sama penyewa put kalau diperlukan. Ya, kalau tamunya banyak, kita perlu perahu lebih dari yang kita punya, kita ajak kerjasama juga. Sama vendor boot dan sama ex guide kita. Kan udah banyak guide Sobek yang pensiun dulu. Udah umur 55 mereka dipensiunkan. Kalau kita kekurangan guide, kita akan pakai mereka untuk bantu support kita di sini. Jadi sementara sih itu aja kerjasama. Kerjasama yang lain juga mungkin sedikit menyimpang. Kerjasama yang dilakukan sepanjang yang jalur kita lalui sama masyarakat kan. Ada beberapa desa yang kita lalui dari sini ke start di sungai juga di sini, itu kerjasama sama banjar lah. Mungkin ada retribusi yang harus ada sumbangan lah sedikit tidaknya karena jalannya dipakai gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi? Jadi untuk wilayah niki kan tentunya ada luas ya. Berapa kira-kira luasnya totalnya untuk Luas tempatnya kita ini? aja. Berapa ya? Ada beberapa tempat yang kita pakai. Ini finish point kita ya. Finish point atas ya. Yang ada di atas yang parkir dan shower lumayan luas nih. Kayaknya sekitar ini ngontrak ya, masih ngontrak bos kita. Sekitar 50 hara lah di sini. 500 meter persegi. Ya. Ini tempat. Itu udah termasuk tempat parkir yang luas, parkir, shower, tempat souvenir, restoran ada 2. Kemudian kita punya juga landasan di bawah ya. Tempat landasan perahu itu juga masih ada.
Kontrak. Start point kita sekarang udah dimilikin bos yang punya. Itu juga lumayan luas tempatnya. Sepanjang jalur ke sungai itu udah tidak kontrak lagi, udah bos yang punya. Jadi total finish sekitar 50 haro, kalau di start sekitar berapa ya itu? Itu udah termasuk lapangan-lapangan gini ada di start point kita untuk mungkin ada kegiatan game. Biasanya sebelum kegiatan rafting Outbound. ada tamu yang main game bisa dilakukan di lapangan itu, lapangan rumput juga. Lumayan luas juga, sekitar 10 haro ada di start point kita. Sementara itu aja, finish, start udah termasuk Kalau- pinggir sungai sama landing di bawah. Kalau lintasan raftingnya itu Pak berapa? Kira-kira berapa kilo? Di sungai? Ya di sungai Oh, berapa di kilo? sungai Total dari panjangnya. start point Sampai kita sampai ke finish finish. itu 11 km. 11 kilo. Ya. 11 km itu biasanya ditempuh kurang dari 2 jam. 1 jam 45 menit sampai 2 jaman lah. Bernyantai di sepanjang sungai itu. Kemiringan sungainya itu sekitar 100 meter dari start dan finish kita. 100 meter kemiringannya. Tapi kita kan muter gitu. Karakter sungai kita apa namanya, klasifikasi jeram yang ada di Sungai Ayung itu antara kelas 2 dan kelas 3. Klasifikasi kita ada kelasnya, Ya. riam-riam yang kita lalui itu. Mungkin kedalaman airnya kira-kira Itu bervariasi. Ya. tergantung Ya. cuaca gitu. Hmm. Ini termasuk SOP juga ya. Kita lihat cuaca. Kalau pas Hujan misalnya. hujan seperti tanggal berapa ya, bulan lalu kita cancelin trip, seluruh operator cancel karena airnya meninggi dari malam sampai besoknya masih tinggi. Kita cancelin tamu. Standar kita ada angka-angka ya di start point kita, ada angka dari 0 sampai angka 80 cm maksud Ya. saya ya. Kalau dari angka 0 itu sampai angka di 40 kita bisa arungi. Maksud saya tanpa ada rescue team, tapi mengarunginya lebih dari 2 foot. Lebih dari 2 foot bisa diarungi. Ada beberapa riam yang cukup menantang. Ya. Ya, yang bikin perahu terbalik lah, atau membungkus batu rap atau gimana. Tapi kalau airnya udah lebih dari 40 cm itu, misalkan 50 atau 60 itu udah turun, harus pakai dengan rescue team. Minimal lah 2 perahu. Itu rescuernya guide semua, lengkap dengan peralatan. Ya. Rescue maksud di sini di depan 1, kemudian tamu entah berapa boot itu, kemudian di belakang 1 seperti itu. Terus saling cover itu, jaga jarak sepanjang trip di sungai. Itu termasuk SOP juga. Kalau debit airnya normal seperti sekarang ini itu ada di angka 20 ataupun kurang. Sekarang kan musim hujan nih. Ada banyak tanah longsor, kemarin-kemarin kan banyak tanah longsor. Itu kadang dasar sungai itu meninggi dia. Dasar dari sungai karena banyak longsoran. Jadi endapan-endapan lumpur itu meninggi dia. Jadi air sungainya padahal debit airnya tetap seperti itu, jadi air sungainya agak naik. Jadi kecepatan airnya itu lebih deras. Seiring berjalannya waktu, udah kalau ndak ada hujan lagi, udah pasirnya udah pada hanyut, level airnya turun lagi, bisa diangkat 0 dia. Tapi sekarang di musim hujan normalnya debit air sekarang di angka 20 cm. Di angka 20 cm. Kalau kedalaman air di sungai itu nggak tentu ya, karena karakter Sungai Ayung kan ada riam,
Kemudian setelah Riam itu datar dia, flat, datar. Beda dengan karakter sungai di Telaga Wajah. Kalau di Telaga Wajah itu dari start sampai finish itu deras terus, nggak ada air genangan seperti itu. Adapun cuman kecil aja, itu namanya eddy. Air yang menikung ke upstream, ke atas. Sungai kita di sini biasanya kalau di Riam itu dangkal ya, paling seginilah. Kalau di Riam, setelah Riam itu baru dia dalam, mungkin bisa ke dalamnya. Dayung kita kan ada sekitar 1,5 meter. Kalau dicelupin bisa nggak nyampe ke bawah. Itu tergantung tempat lah bikin. Rata-rata kalau dirata-ratakan sungai itu sekitar 1 sampai 2 meter lah rata-rata. Kalau sungai ada tempat yang dalam sekali ada. Ya, nggak bisa diprediksi. Kalau sekarang dalam, ada hujan, besoknya dangkal dia, seperti itu. Rata-rata 1 sampai 2 meter lah kedalaman kalau di air menggenang itu.